Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita akan memulai ibadah kali ini, kita mau doa dulu ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada kerajaan surga ya Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di rumah masing-masing. Kami akan memulai ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya sampai nanti selesainya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan kesabaran, kekuatan, dan hikmat marifat pada mis-mis yang mengajar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Umpilah umpimpa, Yesus jagoanku. Umpilah umpimpa, Yesus pujaanku. Umpilah umpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Umpilah umpimpa,
Shalom adik-adikku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, berhubung kita belum boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu, maka melalui kesempatan yang baik ini, adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji Tuhan bersama para miss yang dipakai Tuhan untuk mengajak para adik-adik tetap dalam ibadah, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Kita berdoa sampai nanti Tuhan benar-benar berkenan mengangkat virus corona yang jahat ini dari negeri kita, dari kota kita, dari muka bumi ini, sampai kita boleh beribadah kembali. Mari sebelum mendengar firman Tuhan yang akan Opa sampaikan, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Ayo adik-adik, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu bersama anak-anak sekolah minggu, bersama para miss sekolah minggu mengadakan acara Tuhan ibadah sekolah minggu melalui rekaman ini. Kiranya Roh Kudus menaungi kami semuanya, sehingga ibadah-ibadah melalui rekaman ini dapat berjalan dengan baik. Anak-anak tetap mendapat asupan firman Tuhan, supaya menjadi imun di dalam jiwa roh kami, imun dalam tubuh kami, sehingga kami semuanya terhindar dari virus COVID yang jahat ini. Juga kami selalu terjaga iman ini, tetap yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pinter, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang hormat kepada orang tua mereka. Terima kasih Tuhan melalui pelajaran firman Tuhan yang setiap saat kami sampaikan kepada anak-anak kecil ini, supaya mereka bertumbuh imannya di dalam Kristus Yesus, menjadi berkat dimanapun mereka berada, sampai Tuhan virus yang jahat ini terselesaikan. Mereka boleh kembali masuk di sekolah-sekolah, mereka boleh kembali dapat beribadah di sekolah minggu bersama kedua orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini menjadi bekal yang baik bagi anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anak-anak semuanya yang diberkati katakan amin. Shalom. Opa ingin memberikan firman Tuhan tentang seorang anak, ya, seorang anak perempuan kecil yang ditangkap lalu menjadi tawanan. Tetapi anak kecil ini menjadi berkat melalui kesaksiannya, melalui pemberitaan kabar baik yang disampaikannya, maka memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Mereka dimenangkan menjadi beriman kepada Tuhan. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ketiga, anak tawanan perempuan yang masih kecil ini berkata demikian. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, kepada majikan perempuan daripada anak perempuan ini yang menjadi tawanan oleh tentara-tentara Aram. Apa katanya? Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, siapakah tuannya? Adalah Jenderal Naaman, ya, seorang jenderal dari negeri Aram. Jenderal yang terkenal, jenderal yang selalu menang dalam setiap peperangan. Tetapi Bapak Jenderal Naaman ini punya sakit kusta, sakit lepra yang parah, sehingga pada zamannya itu ketika seorang sakit kusta maka dia harus mengasingkan diri. Nah, ini seorang jenderal yang kuat, yang selalu menang dalam peperangan, yang disayang oleh Raja Aram, menderita sakit. Ketika Pak Jenderal ini di rumah, maka anak perempuan tawanan ini selalu melihat bahwa Pak Jenderal yang gagah itu ternyata susah
Karena apa? Karena dia sakit kusta. Nah, maka anak kecil ini menghadap kepada nyonyanya, kepada ibu Naaman. Bu, andai kata bapak itu mau menghadap kepada nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, singkat cerita, lalu Bapak Jenderal Naaman ini pergi, ya, pergi ke Samaria ke tempat Nabi Elisa. Nah, maka ia menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya ketika berjumpa rumah Nabi Elisa. Nah, adik-adik sekalian, sesudah didengar Elisa, Nabi Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Kenapa? Karena Raja Israel ini takut. Wah, ini Jenderal Naaman ini akan bikin gara-gara. Masa aku disuruh menyembuhkan sakit kustanya? Enggak mungkin. Nah, Nabi Elisa mendengar, suruh dia datang ke rumahku. Nah, benar. Lalu Bapak Jenderal Naaman ini datang ke rumah Elisa. Apa yang dilakukan? Nabi Elisa memerintahkan pembantunya. Sudah kamu keluar, temui Bapak Jenderal Naaman. Dia suruh mandi di sungai Yordan. Dia membenamkan dirinya 7 kali, maka sakitnya akan sembuh. Waduh, ini Bapak Jenderal Naaman menjadi sakit hati, menjadi panas hatinya. Setidak-tidaknya kalau aku datang ya didoain, begitulah, ditemui oleh Nabi Elisa. Tapi kok yang keluar cuma pembantunya dan disuruh aku mandi di sungai Yordan. Sungai Yordan kan sangat kotor, di negeriku banyak sungai-sungai yang bersih. Tapi adik-adik, pembantu-pembantu, pengawal-pengawal Bapak Jenderal Naaman ini berkata, Bapak Jenderal, kalau Bapak Jenderal diperintah yang lebih sulit dari sekedar mandi, 7 kali membenamkan diri di sungai Yordan, masa Bapak enggak mau? Kan Bapak dijanjikan sembuh. Nah, Pak Jenderal ini sadar, oh ya, aku mau. Lalu Pak Jenderal ini datang ke sungai Yordan, ya, lalu membenamkan dirinya. 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5, 6, belum terjadi kesembuhan. Tetapi ketika membenamkan tubuhnya yang ke-7, dia keluar dari air sungai Yordan, dia menjadi sembuh. Puji Tuhan, dia sangat senang sekali. Dia jadi teringat, anak perempuan kecil tawanan yang ada di rumahku telah membawa kabar baik, aku sembuh. Betapa senangnya Bapak Jenderal Naaman. Nah, adik-adik, akhirnya karena sukacita Bapak Jenderal ini kembali ke rumah Nabi Elisa, memberikan kado yang banyak. Tetapi Nabi Elisa berkata, tidak Tuan, tidak, gak usah repot-repot. Akhirnya Jenderal Naaman, ya, pahlawan luar biasa dari negeri Aram ini pulang dengan sukacita. Siapa yang ikut serta sehingga terjadi kesembuhan, mujizat besar bagi Bapak Jenderal Naaman? Seorang anak perempuan kecil, anak tawanan dari Israel, dari bangsa Ibrani, yang menyaksikan, menceritakan, nyonya, apabila Tuan atau Bapak Jenderal mau datang kepada Nabi di Samaria, di Israel, tentu Bapak akan sembuh. Dan itu terjadi. Maka adik-adik, mari adik-adik belajar menyimak firman Tuhan, mendengarkan, merenungkan, belajar. Lalu adik-adik bisa menyampaikan kabar ini mungkin kepada teman, kepada papa, mama, ayah, ibu dari teman-teman adik. Bahwa Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat,
telinga tuli mendengar, adik-adik menyaksikan cintanya Tuhan sehingga hidup ini berguna. Kalau kita ini sebuah pohon-pohon yang menghasilkan buah, betapa buahnya sangat besar. Seorang bapak jenderal yang tidak percaya kepada Tuhan, karena mendengar berita baik dari anak perempuan tawanan ini, maka jenderal ini menerima kesembuhan. Dan tentu saja Bapak Jenderal, Ibu Jenderal ini dan semua tentara yang melihat mujizat, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Adik-adik, jangan buang kesempatan. Belajar di rumah melalui firman Tuhan ini. Berbuahlah untuk Tuhan. Berbuahlah, papa mamamu, ayah ibumu akan bersuka cita melihat adik-adik menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini memberikan kepada kami keteladanan bagaimana seorang anak perempuan tawanan ini menjadi berkat di tengah-tengah keluarga seorang jenderal Naaman namanya. Sehingga jenderal Naaman ini disembuhkan dari sakitnya dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu GPI Pahlawan yang saat ini tidak boleh bergabung bersama karena ada COVID-19, kami percaya bukan menjadi penghambat untuk kami tidak bisa menjadi berkat. Melalui firman Tuhan ini kami semangat terus berdoa minta kepada Tuhan supaya virus ini segera berakhir di negeri kami Indonesia. Dan kami anak-anak sekolah minggu boleh kembali setiap beribadah. Kami selalu berdoa, Bapak Gembala menumpangkan tangan berkat atas kami, sehingga kami menjadi anak-anak cerdas, anak-anak pinter, anak-anak yang berguna, anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada ayah ibu kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan menjamin masa depan kehidupan anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mohon belas kasih kemurahan Tuhan, juga buat para mis sekolah minggu, pengurus gereja, pelayan-pelayan sekolah minggu, Engkau diberkati Tuhan melalui acara rekaman ini. Anak-anak Tuhan terus tercover dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian yang mis panjatkan bagi Tuhan bersama anak-anak sekolah minggu. Mereka tetap di dalam naungan kuasa Roh Kudus. Mereka terus maju di dalam Tuhan. Umur mereka bertambah menjadi remaja, menjadi dewasa. Dan kami menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, melalui rekaman ini semua yang terlibat dalam acara rekaman ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati mereka. GPI Pahlawan diberkati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu diberkati. Sekarang anak-anak, angkat kedua tanganmu. Bapa, berkatilah mereka. Para mis sekolah minggu, pelayan-pelayan Tuhan, sehingga terjadinya rekaman ini. Tuhan berkati kami. Kami pulang membawa damai sejahtera sukacita. Anak-anak di rumah Engkau menjadi teladan, pemberita kabar baik sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.